Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan mari menyimak video berikut ini terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan. Hanya Mas Dedi ini kan seorang mualaf kan, artinya sudah meninggalkan iman Kristennya dan nggak usah lah nyindir-nyindir lagi. Kan begini, ingat bahwa Anda kan orang terpelajar kan, sebetulnya kan Anda mengerti orang-orang yang sebetulnya cukup terkenal, misalnya Ustadz Abdul Somad tiba-tiba menghina kekristenan dengan berkata di balik salib ada jin kafir, yang namanya Habib Rizik tiba-tiba berteriak, oh Allahnya orang Kristen beranak, bidannya mana? Come on, tidak ada Allah beranak, yang ada adalah Maria yang beranak. Kita harus lebih pintar sedikit lah menyikapi keadaan. Lu hanya mungkin dengan berkata, oh anak Allah, anak Medan juga bukan berarti Medan beranak, anak kunci juga bukan berarti kunci beranak. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan mari menyimak video berikut ini terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan dan Tuhan Yesus memberkati. Mungkin dikenal sebagai Deddy Corbusier, tapi Instagramnya namanya Master Corbusier, dan dia bilang begini, buat semua sahabat yang merayakan Natal, termasuk kita, ya kan, Merry Christmas to you all. Terima kasih Mas Deddy atau Bung Deddy Corbusier, ya kan. Buat yang enggak dan ataupun agama Anda, happy holiday. Ya oke, kita merayakan jadi kita anggap nggak ada. Buat yang nggak libur, happy lembur. Wah, luar biasa ya. Karakter Santa Claus dibuat oleh perusahaan Coca-Cola sejak tahun 22 dan topi merah sampai perut gendutnya. Nah, ini saya pikir nggak perlulah nyinggung-nyinggung. Kayaknya Mas Dedi ini kan seorang mualaf kan, artinya sudah meninggalkan iman Kristennya dan nggak usah lah nyindir-nyindir lah gitu. Karena gini, karena sebetulnya memang Santa Claus tidak ada dalam Alkitab, betul, tapi kan ini warna dalam kekristenan. Nggak perlulah nyindir-nyindir bahwa ini karena apa itu namanya, ini promosi untuk satu produk tertentu. Kan begini, ingat bahwa Anda kan orang terpelajar kan, sebetulnya kan Anda mengerti bahwa setiap hal yang terjadi ada pandangan dari sini, ada pandangan dari sini, hal-hal yang masih menimbulkan polemik, apalagi yang berurusan dengan agama. Nggak perlulah Anda singgung-singgung di sini, ya kan, hanya dengan sepotong kalimat yang mungkin buat sebagian orang bisa menimbulkan polemik, kan cukup kan. Anda nggak usah pansos, Anda punya follower udah cukup tinggi, ya kan, nggak perlu kan sifatnya yang seperti ini, kan sudah cukup, ya kan. Orang-orang yang sebetulnya cukup terkenal, misalnya Ustadz Abdul Somad tiba-tiba menghina kekristenan dengan berkata di balik salib ada jin kafir, ya kan. Tiba-tiba seorang, ya sebetulnya juga rekan saya, ya kan, yang namanya Habib Rizik tiba-tiba berteriak, oh Allahnya orang Kristen beranak, bidannya mana? Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu kan kalimat-kalimat yang bisa menyakitkan hati sesama. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, mana ada yang percaya bahwa Allah beranak? Come on, tidak ada Allah beranak. Yang ada adalah Maria yang beranak. Kita harus lebih pintar sedikit lah menyikapi keadaan. Lu hanya mungkin dengan berkata, oh anak Allah, anak Medan juga bukan berarti Medan beranak, anak kunci juga bukan berarti kunci beranak, ya kan. Dan sekarang ada lagi public figure yang mulai lagi dengan kalimat selanjutnya, ya kan. Kalimat selanjutnya dibilang apa, ya kan? Jadi selamat ya, foto ini Anda promote, tik-tik lah gitu kan. Satu lagi, tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Ingat, Anda sudah menjadi mualaf, nggak perlu usik-usik. Kan ada ayatnya dalam agama Anda. Agamamu adalah agamamu, agama orang lain adalah agama orang lain. Agamamu agamamu, agamaku adalah agamaku. Buat apa lagi Anda pakai kok pansos banget gitu, kok mau bikin sensasi-sensasi murahan. Tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Tanggal tersebut disetarakan oleh zaman dulu oleh komunitas pagan buat penghargaan doang. Ya ampun, bacaan Anda bacaan murahan, ya kan. Karena saudara, kalau kita mau ribut Om Deddy, ya kan, Bung Deddy, Mas Deddy, apapun lah kita menyebutnya, tolonglah jangan usik-usik agama. Karena kalau bicara tentang agama, ada banyak pandangan-pandangannya, ada banyak bacaan-bacaan murahan tentang itu, ya kan. Ada yang berkata bahwa Yesus lahirnya di bawah pohon korma, ya kan. Kan ini pandangan-pandangan
pandangan yang nggak masuk akal. Contoh, siapa yang tidak tahu Yesus lahirnya di Bethlehem? Bethlehem itu tidak ada pohon korma. Bethlehem itu mungkin saudara perlu belajar, Om Deddy, ya kan? Jangan sok jago, jangan sok pinter lah. Anda memang pinter, saya mengerti. Anda punya follower bagus, saya mengerti. Tetapi bacaan Anda bacaan murahan, bacaan yang cuman sibuk ribut-ribut di di media-media sosial. Ayolah belajar banyak, masih ada banyak pandangan-pandangan. Yang penting dalam agama jangan saling menyerang, jangan saling menjatuhkan. Memang ada pelajaran-pelajaran, ada buku-buku tentang hal itu. Tetapi Mas Dedi juga harus tahu, pandangan-pandangan ini masih banyak pandangan-pandangan lain yang bisa saling menghargai. Kalau kita bisa saling menghargai, kenapa kita bisa saling menjatuhkan? Bukankah Anda mau meninggalkan iman Kristen? Kita juga nggak ribut, kita ucapkan selamat. Tetapi beribadahlah dengan sehat, dengan agama baru Anda. Nggak usahlah saling menjelekan. Boleh nggak sih kita bangun NKRI yang damai sejahtera? Nggak perlu nyinggung-nyinggung bahwa Natal itu hari raya pagan. Ya ada pandangan-pandangan yang bilang itu. Saya juga ngerti bacaan-bacaan murahan, bahkan bacaan-bacaan yang tidak bertanggung jawab yang bilang Yesus lahir di bawah pohon korma, lalu kemudian digoncang-goncang pohon korma. Ingat, Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Di Bethlehem itu cuman ada pohon jelai dan juga pohon atau tanaman atau ladang, itu ladang jelai dan ladang gandum. Makanya namanya Bethlehem, rumah roti. Tingginya 800 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau di atas 800 meter di atas permukaan laut ada pohon korma, itu namanya pohon korma mujizat. Karena kita semua tahu pohon korma misalnya di Palestina, adanya di Jericho, lalu adanya di mana lagi, di Kuwait, di Dubai. Pokoknya negara-negara yang adanya di padang pasir, yang curah hujannya kurang, karena korma itu tidak bisa di curah hujan tinggi. Jadi kita sebagai umat Kristen, khususnya saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, hanya mengingatkan, jangan di luar batas lah, khususnya public figure. Biarlah saudara kan punya follower cukup banyak, mari kita saling mendamaikan satu sama lainnya. Bukankah kebahagiaan Anda adalah kebahagiaan kami juga? Kenapa kebahagiaan kami harus diusik-usik dengan sindiran-sindiran bahwa Natal ini hanya menghormati perayaan pagan? Marilah kita membangun masyarakat yang penuh damai sejahtera. Jadi itu dia saudara dan saudara, sebagaimana sudah kita simak bersama satu penjelasan ataupun satu uraian dari Pak Pendeta Gilbert yang memberikan respon ataupun tanggapan beliau atas satu tulisan ataupun sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier melalui media sosialnya. Dan tadi sebagaimana sudah kita simak bersama, bagaimana menurut saudara dan saudara sekalian. Lalu kemudian beberapa hari belakangan ini juga menjadi ramai kembali karena Deddy Corbuzier juga ikut mengomentari ataupun memberikan respon terkait dengan satu penjelasan yang disampaikan oleh Elia Miron di media sosialnya. Nah, kawan-kawan dan saudara-saudara sekalian, mari kita lihat dulu ya beberapa penjelasannya di sini. Sudah ramai sekali ya. Deddy Corbuzier geram katanya ya, tanggapi konten Elia Miron yang dituding menistakan agama. Bahkan juga dalam uraian yang lain disebutkan TikToker Elia Miron disebut menistakan Islam ya. Deddy Corbuzier paham katanya ya, apa di sini ya, jangan mudah bicara katanya di sini ya. Lalu kemudian profil Elia Miron ya, perempuan yang dituding Deddy Corbuzier ya, bakal ini kawan-kawannya bakal memecah belah bangsa katanya. Nah, Bapak Ibu semua, ini kita lihat dulu ya mengenai Elia Miron disebut sebagai perempuan, bukan ya, karena memang beberapa waktu yang lalu itu juga cukup ramai. Tapi dalam salah satu podcast yang dihadiri oleh Elia Miron, pada kesempatan itu secara jelas dia menyampaikan bahwa dia adalah seorang laki-laki ya, dan memang penampilannya seperti itu kawan-kawan ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa melihat di sini ya. Lalu kemudian juga di sini dikatakan bahwa Deddy Corbuzier kecam Elia Miron bandingkan kitab agama katanya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi ini yang kemudian membuat Deddy Corbuzier dalam beberapa uraian ya, bahkan kemarin saya juga sempat menonton ya, mendengar satu penjelasan dari Deddy Corbuzier ini kawan-kawan dan saudara-saudara sekalian.
Memang di situ dalam penjelasannya Deddy Corbuzier juga tidak ada sih saya lihat ya dia memberikan data sebagai data pembanding atas pernyataan dari Elia Miron, tapi Deddy Corbuzier lebih menyoroti bahwa katanya jangan masuk ke kamar orang lain ya. Bahkan di dalam penjelasannya Deddy Corbuzier membuat sebuah analogi sederhana ya. Coba bayangkan saja kalau misalnya Anda punya kamar kos, lalu kemudian Anda ke kamar kos teman Anda, lalu kemudian Anda mengatakan bahwa oh kok kamar kos lo jadi begini sih, kok berantakan, tidak rapi dan segala macam, sedangkan kamar kos saya lebih rapi dan segala macamnya. Nah, Bapak Ibu semua, memang ini pada akhirnya memunculkan beragam reaksi di tengah-tengah masyarakat. Tapi begini, saudara-saudari ya, saya setuju sebenarnya mengenai ungkapan ataupun himbauan bahwa kita lebih baik mengurusi agama masing-masing. Saya setuju 100% kawan-kawan dan saudara-saudara sekalian ya. Saya sepakat dengan itu karena memang itu jauh lebih baik kalau kita berfokus untuk mengurusi apa yang kita imani, apa yang kita yakini. Karena itu jauh lebih baik kawan-kawan, terutama dalam rangka mewujudkan toleransi beragama di bangsa kita di Indonesia. Tapi begini Bapak Ibu ya, saudara-saudara sekalian ya. Satu hal yang juga tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang yang hari ini itu adalah orang-orang yang seagama dengan Deddy Corbuzier, itu kan juga sering sekali melakukan, bahkan ya mereka menafsirkan ayat-ayat Bible, ayat-ayat Alkitab kita sebagai orang Kristen. Dan itu nampaknya ya mereka hobi banget melakukan. Salah satu di antaranya yang sampai hari ini tuh kawan-kawan yang sudah dilaporkan oleh pihak Galarua itu adalah seorang mu'alaf yang bernama Kainama. Bahkan dia bisa membuat sebuah pernyataan ya bahwa Yesus itu menikah, lalu kemudian juga menafsirkan beberapa ayat dalam Alkitab. Nah, saya setuju mengenai pernyataan dari Deddy Corbuzier bahwa jangan masuk ke kamar orang lain. Nah, sekarang begini ya, saya mau tanya dulu nih ya. Kalau Deddy Corbuzier menyampaikan ini dan pernyataan seperti ini berlaku ya bukan hanya kepada Elia tapi berlaku kepada semua orang ya, agar lebih Bapak Ibu agar kita bisa hidup toleransi ya, lebih fokus mengurusi kamar masing-masing. Apakah pernyataan seperti ini Deddy Corbuzier bisa nggak ya pernyataan ini juga diarahkannya kepada Kainama dan kepada beberapa mu'alaf lainnya ataupun pemuka-pemuka agama lainnya ya yang nampaknya senang sekali melakukan pembahasan terhadap Bible kita orang Kristen. Lalu kemudian Bapak Ibu semua ya, beberapa hari belakangan ini saya juga lihat katanya ada satu penjelasannya dari seorang pemuka agama ya yang menyebut bahwa Yesus itu katanya baru diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325. Nah ini kan konyol sekali Bapak Ibu ya. Konyol sekali. Bapak Ibu mungkin sudah mendengar ya, sudah menyimak itu ya. Saya belum mendengar memang, tapi saya lihat di kolom komentar yang tersedia ada banyak yang kemudian membahas terkait hal seperti itu. Ya, lalu kemudian mereka mengaitkannya dengan pernyataan Deddy Corbuzier. Ada nggak katanya ya, Deddy Corbuzier bisa nggak juga menegaskan pernyataan seperti yang disampaikannya kepada Elia Miron kepada orang-orang yang seperti itu katanya. Nah ini akhirnya Bapak Ibu semua memunculkan beragam reaksi di tengah-tengah masyarakat ya. Tapi menarik lagi saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi sudah kita dengarkan satu penjelasan dari Pak Pendeta Gilbert ya, yang secara jelas juga menyoroti terkait dengan satu tulisan ya dari Deddy Corbuzier di media sosialnya yang berbicara mengenai Natal ya, tadi sudah kita dengarkan bersama. Nah ini menarik kawan-kawan ya. Deddy Corbuzier sadar nggak ya mengenai pernyataannya terhadap Elia Miron bahwa sebaiknya kita ngurusin kamar masing-masing? Saya sepakat itu. Tetapi Deddy Corbuzier ingat nggak mengenai satu tulisan yang pernah dia bikin sendiri? Ya, karena di dalam tulisan yang tadi ditunjukkan oleh Pak Pendeta Gilbert, Bapak Ibu semua, itu kan hasil capturean ya, itu kan langsung Bapak Ibu ya. Ya, dia berbicara mengenai Isa atau Jesus itu katanya ya tidaklah lahir pada tanggal 25 Desember ya. Masalah begini kawan-kawan ya. Yang mesti dijelaskan dulu bahwa ya hakikat dari Natal, esensi dari Natal itu tidaklah pada pengakuan bahwa Yesus itu tok lahirnya pada tanggal 25 Desember ya. Karena itu masih pro kontra ya. Ada memang kemudian beberapa temuan ya berdasarkan hitungan kalender yang kemudian juga meyakini bahwa memang Yesus itu tepatnya lahir pada tanggal 25 Desember ya. Tapi juga ada yang kemudian yang mengatakan bahwa ini makna utamanya bukan tentang pada tanggal lahirnya, tapi sebenarnya mengapa kemudian tanggal itu dipilih. Bapak Ibu semua, ini masih multi tafsir, itu banyak kawan-kawan. Tapi ini urusan internal kita sebagai orang Kristen. Nah, ketika Deddy Corbuzier kemudian mengomentari itu, Deddy Corbuzier kan bukan orang Kristen, ya. Artinya kan dia masuk ke kamarnya orang Kristen sebagaimana dia berkata kepada Elia Miron, jangan masuk kamar orang lain, Anda masuk kamar orang lain. Nah, melalui tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert, Deddy Corbuzier menurut saudara-saudara sekalian, dia masuk nggak ke kamar orang lain?
Ya masuk nggak ke kamar Kristen? Ya masuk, saudara-saudara ya. Kalau menurut saya seperti itu. Kenapa? Jelas kok dia bicara mengenai Natal ya. Dia bicara mengenai Isa atau Yesus ya. Sedangkan kita orang Kristen ya meyakini dan percaya Isa dan Yesus itu dua sosok yang tidak sama. Lalu kemudian mengenai kita memaknai Natal, ya itu kan urusan kami orang Kristen. Anda kan sudah bukan orang Kristen lagi. Jadi Anda masuk kamar kami pun kalau seperti itu kan. Jadi bagaimana menurut saudara-saudara sekalian? Makanya saya lihat beberapa waktu belakangan ini, dari kemarin saya lihat kawan-kawannya, setelah munculnya video dari Deddy Corbuzier yang memberikan tanggapannya terhadap Elia Miron, ya bagi saya secara pribadi ya siapa saja boleh yang kemudian ya menanggapi ya kalau kemudian mereka menganggap pernyataan Elia Miron seharusnya itu tidak boleh disampaikan dan segala macamnya, ya kemudian itu memang tidak bisa dibatasi kawan-kawan, nggak bisa dilarang kan ya. Tetapi ya sekali lagi, ada nggak ya pernyataan-pernyataan seperti itu bisa mereka arahkan juga, terutama Deddy Corbuzier ya, bisa nggak ya Deddy Corbuzier mengarahkan pernyataan seperti itu ya juga kepada orang-orang yang bahkan seagama dengan Deddy Corbuzier, yang masih bicara mengenai Bible, yang masih bicara mengenai Alkitab Kristen, yang bahkan bisa mengatakan Yesus itu menikah ya, dan menafsirkan beberapa ayat dalam Alkitab ya. Jadi Bapak Ibu semua, selain daripada itu, saya dengar kemarin ya sekitar 5 menit ya, saya dengar penjelasan dari Corbuzier itu ya, karena itu juga sudah dibahas oleh kawan-kawan yang lain yang di dalam penjelasan itu memang sekitar 5 menit saja, kawan-kawan saya tidak mendengar fullnya itu ya. Saya bahkan belum lihat ya full video itu seperti apa, tapi 5 menit itu di dalam bagian itu Deddy Corbuzier yang memberikan tanggapan. Memang tanggapan disampaikan oleh Deddy Corbuzier bersifat normatif ya, bersifat normatif. Jadi dia hanya menyoroti terkait dengan ya lu harusnya jangan masuk ke kamar gua dong ya, ke kamar kami ini. Isu agama itu adalah isu yang very sensitif katanya. Dan Bapak Ibu semua, tidak ada bagian di dalam pernyataan itu yang saya simak Deddy Corbuzier membantah ya, menggunakan data, menggunakan argumen ya yang teologis terkait dengan menjawab apa yang disampaikan oleh Elia Miron. Dan Corbuzier hanya berbicara ya biasa saja kawan-kawan, dia bicara secara normatif saja ya. Tapi ya udah ya, memang apa yang kita bisa lakukan terkait hal seperti. Tapi begini kawan-kawan ya, memang situasinya ini sekarang tidak mudah ya. Ini tidak bisa dipungkiri juga bahwa ya banyak banget ya orang-orang di luar sana yang keluar-keluar ya, so bijak, so benar, so paling tahu mengenai Alkitab orang Kristen ya. Tapi ada kemudian mereka dikritik, ditegur, ya bahkan diproses hukum. Ya sejauh ini kain nama saja Bapak Ibu yang sudah dilaporkan, kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa ya. Jadi kalau bagi saya secara pribadi, kalau mau fair ya, kalau sungguh-sungguh mau menyuarakan dan berkata bahwa urus kamar masing-masing, urus keyakinan masing-masing, maka sebaiknya sebelum mengomentari orang yang berbicara ya di luar dari agama kita, sebaiknya perhatikan dulu ya orang-orang di sekeliling kita yang seiman sekeyakinan dengan kita ini, ada nggak mereka bicara terkait dengan agama orang lain? Ada nggak mereka menafsirkan kitab suci orang lain? Nah itu dia Bapak Ibu ya. Jadi kawan-kawan semua, saudara-saudara sekalian, mungkin nanti akan ada yang bilang kan, nah, itu kan urusan mereka. Iya, saya nggak ada urusan dengan itu. Itu kan mereka. Ya, silakan Anda protes ke mereka ya. Ya sudah kan, standar cara berpikir seperti itu juga bisa digunakan oleh Elia Miron kan? Ya, kan bisa juga nanti Elia Miron. Ya sudah kalau begitu saya juga melakukan hal yang sama sebagai respon ataupun tanggapan kepada mereka yang melakukannya. Ya, kan bisa saja seperti itu jadi kawan-kawan ya. Jadi Bapak Ibu semua, tetapi sekali lagi saya secara pribadi mengharapkannya semoga hal seperti ini memang bisa menjadi satu pembelajaran dan ya mari ya kita bertumbuh dalam iman kepercayaan masing-masing. Kalau Kristen bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus, ya penganut agama lainnya bertumbuh dalam iman yang diyakininya sesuai dengan kitab suci masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu semua sekian, dan silakan juga berikan tanggapan ataupun komentar dari sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya, dan terus ya kita sampaikan kebaikan, sampaikan kebenaran apa adanya, tapi juga harus dengan bijaksana. Salam sejahtera, Tuhan menyertai selalu. Nah, jadi itulah dia teman-teman, kita sudah mendengarkan sama-sama penjelasan dari hambanya, yaitu Pendeta Gilbert, dan juga tadi cuplikan video dari saudara kita yang menambahkan penjelasan dalam hal ini. Dan apa pendapat kalian dan apa masukan dari kalian, boleh berikan komentar yang membangun kita bersama. Dan tentu saja kita sudah mengerti dan memahami bagaimana seorang mualaf, yaitu yang sudah terkenal, yaitu Bang Deddy Corbuzier, dia membahas hal ini, dan seharusnya dia tidak melakukan hal itu, sama seperti yang
dijelaskan oleh hambanya seorang pendeta tadi, dan inilah yang tidak boleh sebenarnya dilakukan. Ya, sekalipun ya sudah seorang mualaf dan dia tidak punya hak lagi untuk membahas iman orang Kristen atau Alkitab, dan tidak boleh terlalu jauh dia membahas hal itu, teman-teman. Seharusnya seperti itu menurut saya secara pribadi. Tetapi hal ini selalu dilakukan, sama saja seperti Ustadz Somad yang selalu menghinang salib, dan juga Kain Ahmad, dan juga banyak lagi teman-teman yang melakukan hal ini kepada iman orang Kristen dan kepada orang Kristen. Dan dengan mereka melakukan hal itu, memang betul mereka menyakiti hati orang Kristen. Dan mari Bang Deddy Corbuzier stop hal ini. Jangan Anda berkata salah masuk kamar, Anda sendiri juga harus jadi contoh yang baik. Jangan pintar bicara saja, tetapi mari miliki hikmat dan kecerdasan itu digunakan untuk tidak menyakiti orang lain. Itu yang saya pesankan lewat video ini, dan kiranya video ini dapat memberkati kita dan menambah iman kita, dan juga sekaligus agar orang-orang yang suka ikut campur agama orang lain, agar mereka bertobat, khususnya bagi mualaf seperti ini. Ya, salah satu contoh seperti Bang Corbuzier ini. Alangkah baiknya Anda urus saja agama Anda sendiri, seperti yang Anda katakan, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi itulah teman-teman yang saya bisa bagikan dalam video kali ini. Mari kita tetap berdoa agar hal ini berhenti di bangsa Indonesia ini, agar kita nyaman dan agama kita semakin baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom buat semuanya.